Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga kalian baik-baik saja, sehat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran pemrograman dasar yang akan membahas mengenai perangkat lunak atau software di dalam pemrograman. Jadi dalam pemrograman itu kita membutuhkan software atau namanya perangkat lunak itu untuk menjalankan program. Ini pengertian dari software yang pertama. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Jadi program itu dibuat untuk menjalankan yang namanya perangkat keras. Perangkat keras itu apa sih? Perangkat keras itu kita kenal dengan sebutan hardware. Kalau program itu software, kalau perangkat keras itu adalah hardware. Kemudian orang yang menjalankan atau yang membuat program ini namanya adalah brainware. Jadi tiga kesatuan itu tidak bisa dipisahkan dari suatu komputer. Jadi harus ada software, hardware dan juga brainware. Kemudian perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan, jadi pengolahan data, pengolahan angka, itu semuanya membutuhkan yang namanya perangkat lunak. Software itu merupakan penghubung antara manusia atau brainware tadi dengan perangkat keras, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin dan sehingga perangkat keras dan perangkat lunak itu dapat berjalan sesuai dengan instruksi yang dikirimkan atau dioperasikan oleh manusia tersebut. Selanjutnya ini jenis-jenisnya, ada 4 jenis software itu ada 4. Yang pertama adalah sistem operasi atau kita kenal operating system. Yang kedua program aplikasi atau application program. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman atau programming language. Dan yang keempat yaitu program bantu atau utility. Nah, ini sistem operasi. Kamu yang sudah mengenal, sudah familiar tuh, misalnya kamu punya laptop. Di laptop itu ada Windows berapa punyanya? Windows 10 misalnya. Ya. Windows 7 misalnya, itu apa sih? Itu adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang berfungsi mengendalikan sistem kerja yang mendasar, yang mengatur input, output, tabel pengkodean memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi merupakan penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, ini Contohnya kalau di dalam laptop sistem operasinya misalnya yang kamu sudah familiar pasti Windows dan Linux ini nanti akan kamu pelajari pada saat kamu nanti mempelajari materi AIJ, administrasi infrastruktur jaringan. Itu nanti kamu akan mempelajari ini sistem operasi yang namanya Linux. Kemudian Mac OS, Symbian, ini sistem operasi HP Nokia zaman 6600 itu pakai Symbian. Kemudian Windows Phone dan Android, ini yang kamu kenal, ini Android adalah sistem operasi pada telepon seluler atau pada ponsel pintar. HP-mu misalnya mereknya Samsung, kemudian di situ ada
Android gitu ya, berarti HP-mu itu hardware-nya pakai Samsung, kemudian software-nya atau sistem operasinya pakai Android. Selanjutnya yang kedua adalah program aplikasi atau application tadi. Program aplikasi itu adalah program yang membantu sistem operasi atau perangkat yang digunakan untuk dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya pengolah kata itu pakai Word, Microsoft Word misalnya. Pengolah lembar kerja itu pakai Microsoft Excel, kemudian PowerPoint, Google Chrome yang saya kenal ya. Ada lagi Mozilla Firefox, itu termasuk dalam aplikasi. Kalau di dalam HP misalnya program aplikasinya itu adalah WA misalnya, terus kemudian YouTube. Selanjutnya ini bahasa pemrograman yang akan kita pelajari, kelanjutannya itu tentang bahasa pemrograman. Itu merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin atau dengan aturan dan prosedur tertentu. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana cara membuat suatu program di dalam bahasa pemrograman. Ini jenis-jenis bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu dari dulu sampai dengan sekarang itu ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Jadi yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language. Low level language ini adalah bahasa pemrograman yang hanya mengenal 2 kode, yaitu kodenya itu 0 dan 1. 0 itu artinya on atau ya, 0 itu artinya tidak, kalau 1 itu artinya ya, atau kalau 0 itu no, kalau 1 itu yes. Jadi dia hanya mengenal 2 perintah itu, 0 dan 1. Contohnya adalah bahasa mesin atau bahasa assembly, itu yang termasuk bahasa pemrograman tingkat rendah. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini sudah lebih canggih lagi daripada bahasa pemrograman tingkat rendah karena dia sudah menggunakan bahasa Inggris dalam pemrogramannya itu. Tidak lagi hanya mengenal angka 0 dan 1, tapi dia sudah lebih canggih lagi. Contohnya yaitu Basic, COBOL, Pascal, dan Fortran. Ini contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman yang paling modern yang kita pakai sekarang ini, yaitu yang namanya ForGL atau bahasa pemrograman generasi keempat. ForGL, For Generation Language, merupakan bahasa berorientasi objek atau OOP. Contohnya adalah Visual Basic, kemudian Delphi, dan juga C++. Itu bahasa pemrograman yang akan kita gunakan nanti di dalam pemrograman. Itu untuk kelas saya, itu saya akan menggunakan yang namanya C++, merupakan ini hampir sama dengan Visual C. Nah, ini selanjutnya yang keempat tadi, alat bantu program yang membantu dalam software tadi. Jadi program bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu program lain. Jadi misalnya tidak ada, itu tidak masalah, hanya dia sifatnya itu adalah membantu. Misalnya di sini contohnya adalah antivirus. Ini misalnya laptopmu tidak kamu kasih antivirus, tidak apa-apa, dia sifatnya hanya membantu. Tapi kalau misalnya laptopmu tadi tidak kamu kasih aplikasi pengolah
kata, pengolahan angka seperti Word, Excel tadi, maka dia tidak bisa menjalankan itu, tidak bisa mengolah angka, tidak bisa mengolah data. Nah, tapi kalau antivirusnya ini tidak kamu kasih misalnya, tidak apa-apa, tapi mungkin laptopmu kurang aman dari serangan virus. Nah, ini untuk Devsi yang akan kita gunakan pada saat praktikum nanti. Ini Devsi++, kamu yang pakai laptop ini kamu bisa install, kalau bisa search di Google namanya Devsi++, download aplikasi Devsi++. Nah, ini simbolnya atau gambarnya seperti ini, biru kemudian Devsi++. Ini tinggal kamu unduh nanti. Nah, untuk yang belum memiliki laptop, yang masih menggunakan HP, jadi menggunakan mobile phone atau menggunakan Android itu bisa juga, tapi aplikasinya itu namanya adalah CPP Droid atau C++IDE. Kamu cari nanti di Play Store, kamu cari namanya CPP Droid, kemudian kamu install. Selanjutnya akan saya ini tampilkan untuk proses instalasi Devsi++ mulai dari awal sampai dengan selesai. Kemudian nanti minggu depan kita akan ini sudah belajar tentang program. Jadi program kita membuat program sederhana dengan aplikasi ini Devsi++. Selanjutnya akan saya tampilkan ini gimana cara install Devsi++. Ya, ini kalau aplikasinya sudah kamu download, maka ini akan langsung kita install. Kamu klik ya, please wait while setup is loading, berarti tunggu, setupnya masih berjalan. Kamu tunggu ini sampai dengan 100%. Nah, kalau sudah 100% lah, ini ada install language atau kamu pilih bahasa yang akan kamu gunakan. Kalau kamu bisa pakai bahasa Inggris aja, kalau memang kamu ingin bahasa Indonesia, coba kita cari ada enggak ya bahasa Indonesia. Oh, enggak ada, berarti ya kita pakai bahasa Inggris saja, enggak usah dirubah. Terus selanjutnya kita klik OK. Nah, kita klik OK. Jadi di sini ada license agreement atau persetujuan mengenai lisensi. Ini kamu klik aja I agree. Di sini I agree. Ini sudah tercentang seperti ini dari sana, sudah tidak usah diubah. Ini kamu next. Selanjutnya ini adalah choose install location atau tempat di mana kamu ingin menginstalnya. Jadi kamu itu mau install aplikasimu itu mau kamu taruh di mana. Kalau ini saya taruh di si program file Devsi++. Di sini akan disetting sendiri dari sana. Jadi akan ditaruh di C. Itu tidak usah kamu rubah ya. Ini sebenarnya bisa dirubah dari browse, ini bisa, jadi tidak usah dirubah, ini sudah di set. Ini langsung kamu install. Ini merupakan proses install, kamu tunggu sampai dengan proses ini selesai. Jadi hijau di sini menandakan bahwa proses ini masih berjalan. Kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Ini masih terus berjalan ya, jadi kurang sedikit lagi. Nah, ini kalau sudah selesai, kita install.
devsi tadi, maka di sini akan ada pemberitahuannya, tulisannya ini complete the devsi++ setup wizard. Jadi kamu sudah menyelesaikan install devsi tadi. Ini run devsi++. Ini ditentang, kemudian kamu klik finish. Nah, ini tampilan pertama ketika kita membuka program tersebut. Jadi yang pertama itu adalah select your language. Jadi select your language. Kamu mau bahasa apa? Jadi tetap ya bahasa Inggris ini tadi. Seperti yang awal tadi, next. Kemudian ini kita next saja. Oke. Nah, ini tampilan awal dari program devsi tersebut. Ini tampilan awalnya. Di sini masih belum aktif ya. Di sini editor ini. Nah, gimana kalau kita mau membuat program, mau nulis program atau mau ngoding itu ya. Jadi yang pertama harus kita klik yaitu file, kemudian new source file. Nah, kalau sudah file new source file ini akan ada tampilan ini layout ini di sini. Jadi sudah ada tempat untuk kita menuliskan program di sini. Misalnya kita ingin nulis ya programnya, misalnya include misalnya ini using namespace http inline. Nah, ini program, contoh programnya saat kita menuliskan aja. Ini artinya apa Bu programnya? Ya, jadi programnya akan kita pelajari lebih lanjut minggu depan. Jadi ini contohnya saja kalau kita menulis di sini, di lembar ini kalau kita menulis. Nah, kalau kita sudah menulis program tersebut, kemudian ingin kita lihat ya program tersebut benar atau salah, itu terlebih dahulu harus kita simpan. Jadi cara menyimpannya yaitu file, kemudian di save as. Ini caranya, file save as. Ini kamu cari tempatnya untuk menyimpan dokumen tersebut. Misalnya di ini di misalnya ya ini saya save namanya program 1. Nah, karena di sini saya membuat program itu C++, berarti di samping dari program 1 ini harus kita tulis di sini program 1.tpp. Jangan lupa kalau enggak kamu kasih .tpp nanti program tersebut tidak bisa di-compare atau tidak bisa dilihat salah benarnya. Jadi harus kamu sertakan ini .tpp ini ya, terus kita save. Nah, kalau sudah kita save, kemudian kalau mau kita lihat program ini salah atau benar, ini kita compile F9, kemudian kita run. Jadi kita compile dulu. Kita compile. Nah, ini di sini ada pemberitahuan, Jadi program saya ini error. Karena apa ya? Karena belum lengkap. Ini hanya contoh saja ya, belum lengkap. Lah ini contoh pemberitahuannya. Kalau ada yang errornya di mana? Ada di baris ketiga. Ini ada error. Nah, kalau sudah di compare, ada pemberitahuan untuk compare now, kita klik yes. Nah, ini masih error. Jadi seperti itu
Untuk langkah-langkah instalasinya, silahkan kalian coba sendiri di rumah untuk instalasi dan kita lanjutkan praktek programnya minggu depan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.